Indonesia Raya. Indonesia Raya. Bungo dan Teguh Bapak Partrono Triankesumo, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Dapil 7 Koto Hilir, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili tingkat Bujang dari Provinsi Jambi ke Rimbo Bujang. Banyak hal saya yakin, banyak hal yang Bapak Ibu belum diketahui, yang tugas-tugas orang anggota dewan untuk dikembalikan aspirasinya di wilayah pemilihan. Saya hanya ada satu pesan khusus ke Mas Tono ini. Kemarin sudah saya sampaikan, hari ini tadi ngobrol di ruangan saya tolong dijabarkan Permendiknas 75/2016 tentang komite, agar para sekolah baik SMA, SMK tidak tersandra oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan oknum-oknum yang selama ini mengintimidasi. Itu pesan saya, karena kalau saya lihat DPRD Provinsi Jambi ini sangat aktif untuk melindungi masyarakat tentang pondok pesantren juga sudah. Jadi saya pesan satu ini yang belum terrealisasi di DPRD Provinsi. Harapan saya minimal di awal tahun depan sudah ada penjabaran, ya, baik dalam peraturan gubernur maupun dalam bentuk perda. Harapan saya seperti itu. Bujang dan reses-reses di tahun berikutnya nggak usah bosan-bosan untuk kembali ke Kecamatan Rimbo Bujang, karena masyarakatnya masih membutuhkan peran serta Mas Tono, khususnya untuk pembangunan baik sumber daya manusia, sarana prasarana yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil atau yang mewakili Polsek Rimbo Bujang beserta seluruh anggota Polsek yang hadir. Juga yang saya hormati teman-teman Kades Rimbo Bujang ya teman-teman, yang alhamdulillah bisa hadir dalam rangka RSC, juga kesempatan untuk sama-sama hadir di dalam pembangunan di semua pembangunan di Provinsi Jambi ini harus mendapat ACC beliau, karena beliau yang memimpin di Komisi 3. Hal itu bukan saya tahu, cuman memang kemarin ada program kita, PJ Bupati menyampaikan kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur sudah setuju, tetapi Pak Gubernur minta bantu saya, tolong Bang program ini kondisikan Komisi 3, karena memang di Komisi RKPD yang besarnya itu jalan Simpang Lobon, Simpang Somel itu 10 miliar. Kalau tidak salah saya cek di provinsi kemarin ya. Itu Pak, itu program pokok pikirnya Mas Tono, seterusnya untuk di dusun Simpang Lobon nanti saya bisa untuk yang RKPD itu bisa diletakkan di dalam APBD murni Kabupaten Tebo untuk pembangunan di Rimbo Bujang. Juga dalam kesempatan ini kami meyakini, karena Mas Watono ini sehari-harinya berada di Kabupaten Tebo, khususnya dari Rimbo Bujang, besar keyakinan kita semua bahwa program-program yang dari provinsi itu dialokasikan lebih banyak di daerah kita ketimbang di daerah lain, karena Komisi 3 itu membidangi pembangunan. Pak PJ Bupati juga minta bantuan saya bagaimana program di Kabupaten Tebo ini bisa digiring dan dikondisikan oleh Pak Watono. Dan dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih
kepada Bapak Camat yang telah mempersilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Selamat kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Jadi ketika DPR berbicara di media mengkritik soal A, soal B dan sebagainya, soal pemerintahan yang kurang baik, menjalankan aktivitas yang kurang baik dan sebagainya, itu memang tugas kita. Jadi ketika kita melaksanakan tugas-tugas kita, itu tidak bisa dituntut dengan kompromi. Kemudian saya bicara soal Tebo, saya bicara soal Bungo, saya bicara soal Rimbo Bujang, saya bicara soal Rimbo Hulu. Jangan ditemukan saya ini DPR daerah, karena memang sumpah janji kita itu ketika dilantik menjadi anggota DPR adalah untuk memperjuangkan daerah pemilihannya, itu yang utama. Jadi ketika Bang Ipan nanti memperjuangkan 7 kota, artinya kita harus bagaimana Jambi secara keseluruhan harus maju, satu kesatuan, satu misi dengan pemerintah gubernur dalam hal ini untuk memajukan Jambi seperti apa. Karena sesungguhnya pemerintah nanti tinggal Pak Camat lah yang ngatur di mana daerahnya, ya mana-mana yang mau dikasih 7 PS. Dan insya Allah akan kita usahakan tahun 2022 akhir ini minimal separuh dulu tahun 2020 dan selesai nanti unit 1 jalan 6 itu sampai unit 11 pakai DAK itu dari pusat insya Allah 2024. Kemudian unit 8 PD Pak RT, Pak Kepala Sekolah komunikasi dengan anggota DPR, karena memang kalau teman-teman kepala sekolah itu dengan koordinasi dengan Diknas di provinsi ini kan kasihan memakan waktu minimal 3 hari ya, ada panggilan hari Selasa, datangnya harus hari Minggu atau hari Senin, kalau nyampe nanti nginap lagi baru pulang, 3 hari baru pulang Pak. Jadi koordinasinya susah. Tapi kalau ada anggota DPR seperti saya, manfaatkan saja Pak, ada proposal sampaikan kebutuhannya apa, kalau tidak begitu Pak ya Pak. Jadi teman-teman kepala sekolah itu jangan takut dengan anggota DPR, artinya jangan sampai kan kalau saya, wah ini dekat dengan orang politisi, orang politik, nanti dipelintir-pelintir, nanti saya digeser. Tidak Pak, justru Bapak dan Ibu dekat orang politik itu akan kuat ya, karena jabatan-jabatan yang mentereng itu biasanya di-pick up oleh orang politik. Seorang menteri dan sebagainya itu siapanya dari orang partai politik Pak ya. Mohon maaf Kapol, kita tidak bisa. Jadi mindset lama yang ditakut-takuti dekat dengan orang politik nanti dipindah digeser dengan DPR itu salah. Alhamdulillah SMA 2 itu berdiri tahun 1983. Khusus kantor dan ruang guru belum ada lihat Pak sampai sekarang. Jadi kalau melihat dari jauh, SMA 2 itu tidak nampak, tidak ada ikonnya SMA 2 itu apa, kalah dengan SMP 3 yang sudah tingkat. Oleh sebab itu umur 39 tahun SMA 2 itu kami minta revitalisasi Pak. Jadi tingkat 2 yang nanti di bawah itu ruang guru, di atas ruang kantor. Hormat Bapak Wartono Trian Kusumo, Bapak Camat, Bapak Anggota DPRD Kabupaten Tebo, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ada beberapa hal yang ingin kami usulkan dan kami tanyakan serta sarankan kepada Pak Wartono, yaitu yang pertama terkait dengan pembangunan Pak, karena kebetulan Bapak juga membidangi Komisi 3 yang fokus ke pembangunan. Jadi ada jalan tembus antara Jalan Sultan Hasanuddin ke Jalan Sultan Taha.
Izin Pak Waka, terkait kejadian Pasir Mayang Paseban Pak, itu kan masyarakat untuk daerah aliran Batanghari sangat berharap untuk bisa dibangun jembatan. Informasinya bagaimana nih Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan jembatan tersebut, saya sampaikan bahwa rencanaannya sudah kita anggarkan di APBD Kabupaten Tebo dengan nilai lebih kurang 1,3 M, dan seterusnya rekomendasi dari Komisi Jembatan yang membidangi hal tersebut juga kita sudah dapatkan, dan seterusnya sudah masuk di dalam kegiatan strategis nasional jembatan tersebut, karena memang jembatan itu adalah satu-satunya penghubung antara masyarakat tujuh kota hilir yang berada di seberang sini dengan masyarakat kota yang seberang sana, dan beberapa perusahaan dan beberapa desa di Kecamatan Sumai, Kecamatan Tujuh Koto juga ada di seberang sana yang mengharapkan keberadaan jembatan tersebut. Dan mudah-mudahan dengan perjuangan kita semua, doa kita bersama, jembatan tersebut bisa direalisasikan secepatnya. Oh, sebenarnya Pak ya. Satu lagi Pak, ini ada pertanyaan kemarin Pak. Kan untuk yang penting kan di Tujuh Koto atau mungkin kan di situ banyak banyak pelabuhan Pak yang saya lihat. Ada yang di Balirajo, ada yang di Paseban, Pasir Mayang. Menurut sampean yang di mana nih Pak bagusnya Pak? Apa yang penting di Tujuh Koto Pak? Yang penting di Tujuh Koto Hilir, karena memang itu sentral dari arus lalu lintas antara seberang sungai dengan yang berada di sini, dan itu telah kita tetapkan melalui dokumen perencanaannya di ide dan sudah disetujui oleh Komisi Jembatan tersebut berada di Kecamatan Tujuh Koto Hilir, tepatnya di Desa Paseban menuju Desa Pasir Mayang. Terima kasih Pak. Oh iya, silakan. Kapan segera dimulai itu semacamnya? Kalau tahapannya sesuai yang kita lakukan, mulai dari perencanaan, terus rekomendasi dan pengajuannya kepada pusat, dan saat ini sudah menjadi kegiatan strategis nasional untuk pembangunan jembatan tersebut. Izin Pak, pagi hari ini sampai hari siang ini Bapak kan ada di Kecamatan Rimbu Bujang. Informasinya terkait reses, tolong Pak ceritakan sedikit apa-apa saja yang disampaikan terkait apa saja, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jamani dan teman-teman media. Benar, mulai hari ini kami ada kegiatan reses yang saya awali di Aula Kantor Bujang dengan mengundang seluruh kepala desa di wilayah Bujang, kemudian kepala sekolah. Saya ingin tahu bagaimana potret pembangunan di wilayah masing-masing, ya, sehingga kami nanti ketika menganggarkan itu bisa tepat sasaran. Misalnya di Wilayah Agung apa kebutuhannya, kemudian Sabta Mulya apa kebutuhannya, dan desa yang lain-lain, kemudian sekolah juga apa kebutuhannya. Tadi kan sudah disampaikan, dibuka dalam forum diskusi dan tanya jawab, sehingga ini nanti akan saya catat, kemudian juga akan saya bawa di dalam forum rapat-rapat banggar pembahasan APBD. Karena apa? Karena reses ini adalah komponen dari untuk penyusunan APBD Provinsi Jambi. Selain Muslimpang itu ada reses. Ya, sehingga hasil reses ini nanti kita bawa, kita masukkan dalam program-program yang ada di APBD Provinsi Jambi. Nah, kemudian kami juga mengedukasi kepada masyarakat apa sih fungsi dewan itu, seperti legislasi, seperti fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Tadi saya sampaikan bahwa fungsi legislasi itu membuat peraturan daerah. Ya, tadi ada salah satu guru menyampaikan bahwasanya bagaimana nanti saya itu bisa mengimplementasikan turunan Permendiknas nomor 75 tahun 2016 tentang komite. Coba diatur ada kebijakan kearifan lokal seperti apa, karena mengandung multitafsir, ya, sehingga ketika kepala sekolah dan komite mau membangun itu kadang-kadang ada kendala masalahnya. Tapi kalau kita tegaskan di dalam perda atau minimal peraturan gubernur, ini kan bisa. Ini di daerah Jawa juga berjalan sudah. Ada pergub soal Permendiknas nomor 75. Nah, nanti akan kita adopsi Jambi agar teman-teman kepala sekolah bisa berinovasi mengembangkan sekolah supaya maju. Ya, beda dengan
pondok pesantren swasta yang tidak terikat dengan itu, karena mereka dengan leluasa membangun sekolahnya sehingga seolah-olah lebih maju dari sekolah negeri. Nah ini yang karena APBD kita kan terbatas. Kalau tidak ada swadaya dari masyarakat, swadaya dari pemerintah dan sebagainya, tentu ya mereka akan ketinggalan dan kenyamanan sekolah tidak bisa ditingkatkan. Ya. Kalau mau dibangun terkendala soal aturan. Nah ini ini tugas kami, ya, akan kami inisiasi. Saya dari fraksi PDI Perjuangan nanti akan menginisiasi untuk membuat perda inisiatif DPR tentang turunan dari Permendagri nomor 70, Permendiknas nomor 70 tahun 2019. Ya, saya kira itu Mas. Nanti akan kita lanjutkan realisasi dari hal lain. Oke, siap. Ya, Mas, ya.